Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa gufrana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kita bertemu lagi pada kesempatan subuh hari ini untuk melanjutkan kajian kita yang berkaitan dengan fikih muamalah, masih membahas tentang bab pekerjaan, ya. Maka pagi hari ini kita akan bahas 3 perkara yang harus kemudian ada dalam diri seseorang ketika dia itu bekerja, ya. Yang pertama, bersabar dalam urusan rezeki. Ini penting sekali, karena kemudian Ibnu Mas'ud itu meriwayatkan satu perkataan baginda Nabi, di mana perkataan yang kemudian disampaikan oleh baginda Nabi ini beliau dapatkan dari malaikat Jibril alaihi salam, ya. Kata baginda Nabi, inna ruhul qudus, itu malaikat Jibril, ya. Malaikat Jibril itu sering disebut sebagai ruhul qudus. Nafatha fi raw'i, membisikkan ke dalam batinku. Di sini tidak menggunakan penyebutan membisikkan di telingaku, tapi membisikkan ke dalam batinku, yang berarti kalimat yang disampaikan ini adalah sesuatu yang sangat penting. Biasanya sesuatu yang kita dengar di telinga belum tentu langsung masuk ke batin kita, ya. Kalau ada istilah, ya, kadang-kadang sesuatu yang didengar oleh telinga bisa jadi tidak kemudian sampai ke hati seseorang. Tapi malaikat Jibril di sini langsung membisikkan ke dalam batinku, kata Nabi. Ya. Nafatha fi raw'i. Kemudian mengatakan innan nafsa, nafas manusia, jiwa, ya. Inna nafsa la tamuta hatta tastakmila rizquha. Setiap jiwa tidak akan kemudian menghadapi kematian sebelum rezekinya disempurnakan. Jadi setiap manusia itu tidak akan dicabut nyawanya kecuali rezekinya disempurnakan. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, ya. Wa ajmilu fit talab, dan perindah. Ajmilu ini artinya perbagus, perindah, ya. Kalau kemudian bahasanya itu kita memperbaiki cara kita mendapatkan, ya. Tapi di sini malaikat Jibril itu kemudian ketika menyampaikan ini kepada Nabi, konteksnya itu wa ajmilu fit talab, perindah cara kalian mendapatkannya, ya. Bukan hanya sekedar perbaiki, tapi perindah cara kalian mendapatkan rezeki, ya. Maka di sini kemudian wala yahmilannakum istibta'ar rizq, ya. Dan janganlah kemudian kalian itu punya ada satu hal, itu namanya istibta', al-bata', ya.
merasa rezekinya ini terhambat, merasa rezekinya ini terlambat, merasa rezekinya ini tertunda. Maka dalam bekerja itu ya perkara yang pertama itu bersabar dalam urusan rezeki. Sabar. Jangan istibta. Istibta itu ada orang nggak sabar, Pak. Dia merasa rezekinya ini datangnya lama. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Ya mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar istilah, kalau antum sabar dengan cara berjujur untuk bekerja, ya kapan kayanya, kira-kira begitu. Ungkapan ini tuh biasanya keluar dari lisan orang yang dipastikan dia kena yang namanya istibta. Karena dia nggak sabar, akhirnya dia terima sogok. Karena dia nggak sabar, akhirnya dia curang. Nah, maka istibta ini, ketidaksabaran di dalam perkara rezeki itu akan membuat seseorang apa? Dia akan bermaksiat kepada Allah. Ya. Maka poin yang pertama pada pagi hari ini, bersabarlah dalam urusan rezeki. Bahwa ternyata dalam pekerjaan banyak sekali manusia dari kita ini yang kena penyakit ini, istibta. Ya. Ketidaksabaran dalam urusan rezeki. Akhirnya batasan yang sudah Allah gariskan dilanggar. Ya. Karena merasa bahwasanya rezeki itu tertunda ketika dia bekerja sesuai dengan apa yang kemudian sudah disepakati. Dan ketidaksabaran ini Bapak Ibu sekalian, itu dalam urusan muamalah, dalam urusan ibadah, dalam urusan apapun, itu membawa kita kepada maksiat. Contoh, kita bawa dalam sholat. Orang nggak sabar sholat, akhirnya sholatnya buru-buru. Akhirnya tidak khusyuk. Ya. Dalam bab pernikahan, ada orang tidak sabar menunggu untuk menikah, akhirnya berzina. Ya. Atau dalam urusan apapun, ketidaksabaran ini akan membawa kita kepada kemaksiatan. Nah, makanya poin yang pertama Bapak Ibu sekalian, dalam bekerja ini ya kita bersabar, ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidaklah satu makhluk yang bergerak di atas muka bumi ini kecuali rezekinya itu sudah dijamin oleh Allah. Ya. Nah, ayyuhan nas, ya. Wahai manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadukum la yamuta hatta yastakmila rizqahu. Kalian tidak akan meninggal sebelum rezeki kalian disempurnakan. Fala tastabti'ur rizq. Jangan kemudian merasa rezeki kalian itu terhambat. Ya. Maka rezeki itu tidak akan kemudian terhambat, terlambat, kecuali dosa kita sendiri. Makanya dalam bekerja itu kita harus kemudian banyak-banyak bersabar. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua Bapak Ibu sekalian, mandiri apa? Tidak bergantung kepada orang lain di dalam pekerjaan. Ya. Tidak bergantung kepada orang lain di dalam pekerjaan. Bukan dalam bekerja saja, tapi dalam pekerjaan. Ya. Ada satu pepatah Arab, Al-Arabu yaqulun, yang kemudian mengatakan, ihtaj ila man syi'tah, ya, takun asirah. Bergantunglah kepada sesiapapun yang engkau inginkan, takun asirah, maka kamu akan tertawan olehnya. Saya ulangi lagi, ihtaj ila man syi'ta takun
asirah. Bergantunglah kamu kepada sesiapapun yang kamu mau, maka kamu akan tertawan, kamu akan tersandra olehnya. Bapak Ibu pernah misalnya dalam satu entitas perusahaan atau bisnis atau pekerjaan, satu keahlian yang hanya dikuasai oleh satu orang, yang hanya kemudian bisa dikerjakan oleh satu orang. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kita ketergantungan, betul? Saya kasih contoh, Pak. Ada satu tempat makan. Jadi tempat makan ini tempat makan yang apa? Tempat makan khusus makanan Indonesia, ya, yang identik dengan satu daerah. Ramai, Pak. Rasanya itu khas. Tapi tiba-tiba tutup. Tutupnya cukup lama. Setelah ditanya, yang punya bilang, iya Ustaz, kokinya lagi pulang kampung. Jadi kalau kokinya pulang kampung 2 bulan, ya tutup 2 bulan. Makanya ketergantungan kita kepada orang lain membuat kita tersandra, tertawan oleh dia. Betul? Dalam dunia pekerjaan itu, kalau kita kemudian tidak mandiri, maka kita tersandra oleh orang lain. Ya, atasan tidak menguasai satu pekerjaan, akhirnya dia bergantung kepada bawahan. Ya, jika bawahannya ini belok, dia pun ikutan belok. Kalau bawahannya ini dia bermaksiat, atasannya juga bermaksiat. Makanya Islam itu menganjurkan kita itu mandiri dalam bekerja, Pak. Ya. Wastaghni amman syi'ta takun nazira. Maka mandirilah kamu dari sesiapapun. Takun nazira, kamu akan setara dengan dia. Ya, wastaghni amman syi'ta takun nazira. Dan apa? Mandirilah kamu dari sesiapapun. Ya, artinya dalam pekerjaan kita tuh mampu menguasai apa yang dilakukan oleh orang lain. Takun nazira, maka kamu setara dengannya. Ya. Makanya kemudian Bapak Ibu sekalian, ya inilah satu aturan yang kemudian harus kita penuhi di dalam dunia pekerjaan. Antum bayangkan kalau dalam satu entitas bisnis, dalam satu perusahaan, semua orang punya keahlian yang sama. Wah, mantap itu. Ya. Yang bahaya adalah kita nggak mandiri, kita bergantung kepada yang lain. Akhirnya yang lain itu membuat yang lain itu merasa tersandra. Ya, makanya ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Nah, dan kita itu kalau dalam dunia pekerjaan kita mandiri itu menjaga muruah kita, menjaga muruah kita. Ya, makanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan dari Abu Ubaid, ya, Abu Ubaid Maula Abdurrahman bin Auf. Berarti dulu beliau itu sebelumnya seorang budak yang dibebaskan oleh Abdurrahman bin Auf. Ya. Abu Ubaid Maula Abdurrahman bin Auf. Annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, saya mendengar dari, jadi Abu Ubaid ini dia dengar langsung dari Abu Hurairah. Jadi dia bilang Abu Hurairah itu pernah menyampaikan satu perkataan Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam, li ayyahtatiba ahadukum, ya, huzmata ala zahrihi khairun lahu min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Kalian memikul satu pikul kayu bakar di atas punggung kalian, kemudian kalian jual,
itu lebih baik daripada kalian itu bergantung kepada orang lain, meminta-minta kepada orang lain. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kemandirian ini sangat penting di dalam dunia pekerjaan. Jadi itu yang kedua. Satu, bersabar ya, dalam bekerja tuh. Kalau seseorang sabar, maka kemudian yang masuk ke dalam dirinya adalah sesuatu yang diberkahi. Yang kedua, mandiri dalam pekerjaan. Tidak bergantung kepada orang lain. Berarti kita harus meningkatkan skill dan profesionalisme kita di dalam bekerja. Yang ketiga saya izin minum dulu. Oke. Silakan. Bismillah. Alhamdulillah. Ada satu hal, dan ini bermasalah sekali. Kadang-kadang lemahnya budaya kalau kita menyebutnya itu dalam fikih itu atau dalam bahasa Arab itu itqan. Itqan itu profesionalisme, Pak. Ya. Budaya kerja keras, menyempurnakan apa yang kemudian dia kerjakan. Itu itqan namanya. Ya, itqan. Dan ini ya kadang kan ada orang bekerja hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ya. Sekedar menggugurkan kewajiban, ya. Saya kerja, datang ke kantor, atau dia mengerjakan satu perkara yang dia bersyarikat dengan orang lain, hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Sehingga jadi bukan untuk memberikan yang terbaik seperti yang tadi disampaikan, wa ajmilu fit talab, dan perindah cara mendapatkan. Dia hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Akhirnya apa yang terjadi? Hasil yang dihasilkan dari pekerjaan tersebut jadi merugikan orang lain. Kalau yang dirugikan ini individu, kalau yang dirugikan ini orang banyak, maka ini sangat berbahaya. Makanya perkara yang ketiga ini, Bapak Ibu sekalian, ini langsung disampaikan, dinasehati oleh baginda Nabi Muhammad SAW tentang profesionalisme di dalam pekerjaan. Ya. Beliau kemudian mengatakan, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Ya. Allah itu mencintai, ya, yuhibbu, ya, salah seorang di antara kalian yang jika dia bekerja, dia melakukannya dengan itqan, dengan sempurna, dengan profesional, itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ketika kita melihat syarah dari hadis ini, Allah mencintai seseorang yang melakukan pekerjaannya dengan apa? Sempurna. Ya. Mari kita lihat syarahnya sedikit. Huna rabata Rasul sallallahu alaihi wasallam mahabbatallahi azza wa jalla bi amrain. Dalam hadis ini Rasulullah itu mengkaitkan cinta Allah dengan dua hal, amrain. Jadi ada kecintaan Allah yang kemudian dikaitkan di sini berhubungan dengan dua hal. Ya. Al-awwalul amal. Perkara pertama, pekerjaan itu sendiri itu mendapatkan cinta Allah. Yang kedua, wathani syaratun lil amali alladhi yuhibbuhu Allah subhanahu ayyakunal amalu mutqana. Yang kedua, ya, syarat pekerjaan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pekerjaan itu harus sempurna.
harus sempurna. Ya, kalau kita bicara sempurna di sini berarti dia selesai. Bahkan tidak hanya sekedar selesai, tapi kemudian diperindah. Allah. Bapak Ibu pernah menggunakan jasa apa itu? Apa yang tukang ya, istilah kita tukang ya. Atau ada istilah lain? Ya tukang ya. Kayaknya nggak ada istilah yang lain juga. Orang yang punya keahlian untuk apa? Bekerja dalam urusan konstruksi atau apapun begitu ya. Nah, habis dia kerjanya tuh beres. Bukan hanya beres, dia rapihkan semuanya. Ya. Dia perbaiki apa yang sudah dia kerjakan, artinya bukan diperbaiki, tapi dia beresin, dia bersihin, dia rapihin. Ya. Ada yang ya sudah selesai pekerjaannya. Ya sudah, yang penting sudah selesai, nggak dia beresin dan dia bersihin dan lain-lain. Kira-kira mana yang lebih Bapak Ibu sukai? Yang pertama. Kenapa? Karena dia menyempurnakan, dia memperbagus, dia merapihkan. Begitu juga kemudian ketika Nabi menyatakan ini, Allah juga mencintai seseorang yang dalam pekerjaannya dia lakukan dengan sempurna. Ya, ini Masya Allah. Faqala ba'dul ulama, maka kemudian dikatakan oleh sebagian ulama, wa dzalika li anna al-imdada ilahi yanzilu 'alal 'amili bihasabi amali. Sebagian ulama mengatakan bantuan Allah atau imdadal ilahi, ya, bantuan Allah itu atau bantuan ilahi turun kepada seseorang yang bekerja sesuai dengan pekerjaannya. Artinya dia sempurnakan, dia perbaiki. Maka kemudian bantuan Allah Subhanahu wa taala itu turun kepada orang tersebut. Fakullama kana amaluhu atqana wa akmala fal hasanat tudha'af. Semakin sempurna pekerjaannya, semakin lengkap pekerjaannya, pahalanya semakin dilipat gandakan. Maka itu ya, apa istilah kita tuh kalau dalam pekerjaan jangan hitung-hitungan, Pak. Ya. Kita sering menemukan bahwa di sekitar kita ini ada rekan kerja kita yang kerjanya tuh Masya Allah ulet banget. Ya, dia bekerja dengan apa? Profesionalisme yang tinggi sekali. Berarti itu semakin profesional, pahalanya semakin dilipat gandakan, kata ulama berdasarkan hadis yang kemudian tadi kita sampaikan. Ya, wa idza aktsara al-'abdu ahabbahu Allah taala. Semakin dia kemudian baik, semakin dicintai oleh Allah. Ya, fahuwa afdalu wa aghna. Itulah orang yang paling kemudian afdal, ya, itu yang paling utama. Ya, makanya kita kalau melihat Bapak Ibu sekalian, Islam ini sudah mengatur dengan begitu detailnya tentang dunia pekerjaan. Ya, jadi kalau misalnya kita melaksanakan ini semua, luar biasa Bapak Ibu. Ya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk kemudian amanah, ya, profesional di dalam pekerjaan kita. Amin ya rabbal alamin. Lidzalika qala Allah Ta'ala. Oleh karena itu kemudian Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dalam syarah hadis ini itu dikutip surah At-Taubah ayat 105. Bekerjalah kalian, ya, beramallah kalian atau bekerjalah kalian, maka Allah akan melihat pekerjaan kalian, para rasul kemudian akan menjadi saksi dan orang-orang mukmin. Ya, jadi ini dikatakan di sini, satajidu fil ayati dalilan jaliyah
Dalam ayat ini ditemukan bukti yang jelas, ya, wa wadihan ala hathil mu'minin li itqani fil amal. Ini bukti yang sangat jelas bahwa seorang muslim itu, seorang mukmin harus menyempurnakan pekerjaannya. Itqan. Semakin baik pekerjaannya, pahalanya semakin berlipat. Semakin sempurna, semakin dicintai oleh Allah. Semakin profesional, maka apa yang dia kerjakan akan disaksikan langsung oleh Allah, para rasul dan orang-orang mukmin. Ya, kalau zaman sekarang kadang-kadang profesional kalau ada CCTV, Pak. Kalau ada CCTV. Apalagi dia tahu CCTV-nya ini langsung disaksikan oleh atasannya di ruangannya. Oh, Masya Allah. Semangatnya luar biasa. Tapi kalau tidak ada CCTV, santai, Pak. Tapi kita, jika melihat apa yang kemudian dijelaskan di sini tentang itqan itu sendiri, atau ayat 105 dikatakan bahwa ini jadi bukti yang jelas dan terang kepada seorang mukmin agar dia semakin menyempurnakan pekerjaannya. Ya. Wa anna Allah subhanahu sayukhbiruna yawmal qiyamati man minna ahsana amalahu fid dunya wa atqanahu liya'khudha ajrahu fil akhirah. Jadi ini adalah keterangan yang kemudian memberitahu kepada kita pada hari kiamat, siapa yang terbaik sempurna pekerjaannya di dunia, maka kelak dia akan mendapatkan pahalanya di dunia dan akhirat. Ya, Masya Allah. Bahkan baginda Nabi SAW beliau mengatakan bahwasanya innal abda idza nasaha li sayyidihi wa ahsana ibadatallah falahu ajruhu marratain. Ya. Jadi ini nasihat ini berkaitan dengan seorang hamba atau seseorang yang jika dia memperbaiki, dia setia kepada sayyidihi, kepada tuannya, kemudian dia memperbaiki ibadahnya, maka pahalanya 2 kali lipat. Yang berarti kalau kita kerjanya benar, kerjanya profesional, kerjanya sempurna, kemudian ibadah kita itu baik, maka kita dapat dua pahala. Nah, jadi bekerja itu bukan hanya sekedar menyelesaikan, tidak hanya sekedar menggugurkan, namun kemudian ini berkaitan dengan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Inna mahabbatallahi azza wa jalla lil ibadi masyrutatun biitqanin amal. Jadi cinta Allah itu kepada hamba-hambanya syaratnya adalah kesempurnaan pekerjaannya. Semakin profesional, semakin dicintai oleh Allah. Walaisa an yu'addal amalu duna mura'ati taqwallahi subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya sekedar dia melakukan pekerjaan, ya, tapi dia memperhatikan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihadza qala Al-Hasanul Basri rahimahullah. Karena itu kemudian Imam Hasanul Basri mengatakan, rahimallahu abdan kasaba tayyiban wa anfaqa qasdan wa wajjaha fadlan. Ya, Masya Allah. Semoga Allah merahmati seseorang yang mencari harta dari penghasilan yang baik. Dia belanjakan wa anfaqa qasdan. Dia belanjakan dengan apa ya? Bukan qasdan itu apa? Ya, hemat begitu ya. Ingat, hemat tidak sama dengan bakhil. Beda. Ya. Ada yang kemudian dikatakan di sini anfaqa qasdan, kata Imam Hasanul Basri, wa wajjaha fadlan. Ya, dia belanjakan dengan hemat,
tapi kelebihan dari apa yang dia dapatkan itu dia arahkan kepada sesuatu yang lebih bermanfaat. Masya Allah. Wa wajjihu hadhil fudul haitsu wajjaha Allah. Jadi kelebihan ini dia arahkan kepada apa yang Allah arahkan. Kita sering menemukan, Pak, ada seseorang bekerja dengan luar biasa, hasil yang dia dapatkan untuk dirinya secukupnya saja, tapi kepada hal-hal yang lebih bermanfaat, dia arahkan lebih banyak ke sana. Walaupun fitrah manusia, Pak, biasanya untuk dirinya lebih banyak, kepada yang bermanfaat ya secukupnya. Betul. Tapi kata Imam Hasanul Basri, ada orang kepada dirinya secukupnya, tapi kemudian kelebihannya dia arahkan kepada apa yang kemudian Allah arahkan. Wada'uha haitsu amarallahu biha an tudha'a. Dia letakkan kelebihan itu di tempat yang Allah perintahkan untuk diletakkan. Ya. Kadang kita temukan ada seseorang alim, ya, ahli. Kalau kita bilang misalnya dia punya pesantren, ya rumahnya biasa saja, tapi pesantrennya megahnya luar biasa. Nah itu tuh, persis seperti yang dikatakan Al-Imam Hasanul Basri. Tapi kadang ada juga kebalikannya, Pak. Ya. Rumahnya megahnya luar biasa, tapi pesantrennya justru biasa. Ya, bahkan mungkin tidak diperhatikan. Ya. Nah, wada'uha haitsu amarallahu biha an tudha'a. Dia letakkan kelebihan itu di tempat yang Allah perintahkan untuk diletakkan. Fa inna man qablakum kanu yashtaruna anfusahum bi fadli minallah. Jadi sesungguhnya ada orang-orang sebelum kita itu, sebelum kalian menebus diri mereka dengan kelebihan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian, perkara yang ketiga, ya, ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian bersabda, Allah itu mencintai seseorang yang bekerja dan dia menyempurnakan, memperbagus, ya, melengkapi apa yang kemudian dia lakukan. Itu dicintai oleh Allah. Saya pernah satu waktu ke salah satu kerabat. Kebetulan rumah beliau ini bocor. Ya, apa itu? Plafonnya. Nah, akhirnya dipakailah jasa berakad dengan seseorang yang mengerjakan rumahnya tersebut. Ketika datang, loh kok bolong? Kata beliau, ya pekerja yang sudah disepakati tidak kemudian tidak menyelesaikan, tidak menyempurnakan. Sudah dia khianat terhadap akad, dia tidak menyempurnakan. Ya berarti kalau seperti ini jauh dari cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena semakin sempurna, semakin profesional, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti itqan, melakukan sesuatu sebaik mungkin dalam bekerja, seteliti mungkin, setanggung jawab mungkin, ya. Nah, jadi aspek ibadah itu, ya, jadi tidak hanya ibadah ritual saja, tapi kualitas dalam bekerja dan beramal itu diperhatikan, ya. Jadi Allah mencintai orang yang kerjanya itu tidak asal-asalan, Pak, ya. Maka kemudian jika semua orang memenuhi perkara ini, oh Masya Allah, aman dalam urusan apapun, aman. Ya, semakin baik dia bekerja, maka pahalanya semakin besar. Ya, semakin dilipat gandakan oleh Allah. Ya. Dan kemudian pekerjaan yang dilakukan dengan itqan di sini hasilnya tuh lebih berkah. Hasilnya lebih
berkah. Rezekinya halal, manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain. Ya. Nah, maka semoga 3 hal ini bisa kemudian kita lakukan di dalam pekerjaan kita. Satu apa? Bersabar dalam urusan rezeki. Yang kedua, mandiri di dalam pekerjaan. Yang ketiga, menyempurnakan apa yang kemudian dia lakukan. Ya. Bahkan jika kita melihat bahwasanya dalam Islam itu kan preventif sekali. Sebelum sesuatu dikerjakan, segala risiko yang berkaitan itu sudah dijelaskan di situ. Kita sudah bahas atau belum tentang bagaimana kemudian seseorang itu menjadi, dia misalnya dalam pekerjaan dia meminta jabatan, gitu ya? Kayaknya belum ya Pak. Misalnya dia minta jabatan, jabatannya ini misalnya pekerjaannya berkaitan dengan wilayah. Wilayah itu artinya orang banyak, kebijakannya kebijakan publik. Nah, ini belum ya? Insya Allah nanti kita sampai ke situ. Jadi antum yang mau jadi atasan, tahan dulu, sabar. Nanti kita bahas ya. Karena ada pekerjaan yang jika dia minta jabatan berkaitan dengan wilayah, ya, wilayah itu kebijakan publik, kalau dia minta, maka itu sudah menjadi syarat dia harus ditolak. Nah, nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas insya Allah. Nah, silakan kita tanya jawab Pak Rahiman. Tafadhal.